Selamat malam Pramal semua. Lagi pada ngapain? Sini-sini nonton dulu. Radio Malam punya film yang oks banget nih. Kalian pasti suka. Film tentang serangan alien loh. Judulnya Beyond Skyline. Oh iya, salah satu scene di film ini ada yang ngambil lokasi di Indonesia loh. Gak cuma itu, 2 aktor Indonesia ternama juga main di film ini. Ada Iko Uwais yang meranin jadi Sua, si pemimpin perlawanan manusia. Sama Yayan Ruhian yang meranin jadi Huana, si pemimpin polisi nakal. Kalau buat nama pemain-pemain lainnya, nanti kita kenalan sambil berjalan aja ya Pramal. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih, ada Mark, si detektif. Dia dipanggil ke kantor polisi. Karena lagi-lagi anaknya dia, si Trent ini, ketangkep gara-gara berantem sama orang. Untung ada Jacob tuh, temennya Mark. Dibantu sama dia, jadi bisa bebas. Pas mau pulang, mobilnya mogok. Mereka terpaksa jadi naik kereta bawah tanah. Lagi ngobrol sama Trent, tiba-tiba keretanya mati mendadak. Mark nanya ke Audrey, si operator transit kereta itu. Katanya komunikasi juga terputus. Pas Audrey lagi nenangin penumpang, radio komunikasinya tersambung lagi. Tapi yang kedengeran cuma kalimat, "Jangan tatap cahayanya." Cahaya apa? Daripada diem, Mark mimpin orang-orang buat keluar dari terowongan kereta bawah tanah ini. Di sisi lain, Jacob yang baru keluar dari toilet kaget ngelihat kantor polisi tiba-tiba kosong. Cuma ada Jones di situ. Dan Jones juga nggak tahu apa-apa. Dia juga bingung. Ini si Trent penasaran ngelihat ada cahaya biru. Ada ibu-ibu juga yang ngikutin dia. Pas tuh ibu-ibu ngelihat cahaya birunya, tiba-tiba kayak terhipnotis gitu. Trent coba nahan sambil teriak-teriak manggil ayahnya. Karena nggak sengaja ngelihat cahaya birunya, Trent juga jadi kena. Mark coba nahan si Trent. Dan Audrey juga sempat ngingetin Mark, jangan tatap cahayanya. Bener dong, semua orang yang natap cahaya biru itu langsung kesedot ke kapal alien. Mark berhasil nahan Trent. Mereka berlindung lagi di terowongan kereta bawah tanah. Tujuan mereka mau coba ke stasiun pusat. Malah ketemu si Jacob sama Jones tuh. Mereka bawa Sarge, si tunawisma. Dia itu selamat karena dia buta, jadi nggak lihat cahaya itu. Di sini Audrey ngasih tahu, jalur kereta ini udah diperpanjang mengarah ke barat. Ya udah bagus, mereka jadi bisa ke perairan dan nyari bantuan militer di sana. Udah jalan semalaman nih mereka. Akhirnya sampai juga di stasiun pelayanan. Jones coba minta bantuan penyelamatan lewat radio, tapi katanya nggak bisa. Mereka malah disuruh cepet-cepet ke pelabuhan, ke Pangkalan H. Intinya mereka harus buru-buru keluar dari kota ini. Ternyata tentara mau nembakin nuklir ke pesawat alien itu. Mereka berhasil selamat. Sayangnya ada beberapa orang yang tewas ketiban reruntuhan terowongannya. Lagi cari cara biar bisa keluar dari situ, tiba-tiba Jacob dicomot sama alien di belakang mereka. Si Trent gak sadar lagi ngelihat cahaya biru itu. Untung Mark langsung nembakin tuh alien, jadi si Trent sadar. Jacob yang sempat dicaplok masih selamat juga tuh. Tapi tiba-tiba aliennya masih hidup. Otaknya si Jones diambil sama tuh alien. Yang lain disuruh naik duluan. Pas giliran Mark mau naik, kakinya ditarik. Ditakutin pakai suar tuh. Terus suarnya dimasukin ke lubang bensin mobil itu biar meledak. Dan di sini mereka lihat pesawat aliennya mulai hidup lagi. Mereka harus buru-buru kabur. Tapi Jacob udah terluka parah. Dia ngerasa udah gak sanggup lagi. Dia ngorbanin dirinya buat nahan aliennya. Kirain seukuran yang tadi ya. Taunya yang ini gede banget. Langsung tewas dia. Ini mereka udah sampai di Pangkalan H. Gak lama mereka lihat ada helikopter datang. Pas mereka mau ngedeket ke helikopternya, tiba-tiba muncul alien yang gede itu tadi. Gak bisa ngelawan. Akhirnya mereka juga dibawa ke pesawat aliennya. Di sini kita bisa lihat ya, yang gede tadi itu tuh robot. Ada alien yang ngendaliin di dalamnya. Ini si Mark baru sadar.
udah disuguhin pemandangan gak enak dong. Dia lihat lagi, kalau emang alien-alien ini tuh ngambilin otak manusia. Trent mau dicomot juga. Aliennya langsung ditembakin tuh sama Mark. Tapi jadi ketahuan. Akhirnya semua yang ada di situ disedot ke atas. Mark berhasil ngelepasin diri. Tapi malah hampir jatuh keluar tuh dia. Untung kesangkut. Nggak untung juga sih. Kakinya kesangkut ketusuk gitu soalnya. Setelah sakit-sakit ngelepasin kakinya dari besi itu, dia berusaha naik lagi. Dia masuk ke ruangan apa ini? Banyak yang ngegelantung gitu. Aduh, dia ketahuan. Tapi tiba-tiba ada alien yang nolong dia. Diikutin tuh sama Mark. Sementara itu, si Trent sadar. Dia langsung bangunin si Audrey juga. Ini Mark bilang ke alien itu kalau dia lagi nyari anaknya. Tuh alien malah manasin tangannya. Taunya dia mau ngobatin luka di kakinya Mark. Abis itu dia jalan ke suatu ruangan. Mark tetap ngikutin dia. Di situ ada Elaine. Dia minta tolong. Katanya dia kayak udah mau ngelahirin gitu. Padahal pas kejadian alien pada datang itu dia baru hamil 3 bulan. Tapi tiba-tiba perkembangannya jadi makin cepat. Dan alien itu tuh Jared, suaminya Elaine. Otaknya Jared diambil buat dipakai di alien itu. Tapi Jared tetap bisa ngendalin pikirannya meskipun udah berubah jadi tentara alien. Ya udah, sekarang Mark coba bantu ngelahirin dulu tuh. Elaine berhasil ngelahirin anak perempuannya. Tapi sayangnya Elaine meninggal. Di sini Mark ngajak Jared kerjasama buat nemuin Trent. Dia janji bakal bawa anaknya Jared keluar dengan selamat dari pesawat alien ini. Wah, mereka nggak nyadar tuh. Mata bayinya nyala gitu. Jangan-jangan bukan manusia seutuhnya. Sebelum mulai misi mereka, Jared nyuruh Mark masukin tangannya dulu ke situ. Agak ngeri sih ya. Tapi taunya dipasangin senjata itu di tangannya Mark. Abis itu si Jared ngambil peluru buat nanti ngeledakin pesawatnya. Di sisi lain, Trent sama Audrey berhasil ngelepasin diri. Baru mau jalan, si Sarge teriak. Mereka mau nolongin Sarge dulu. Aduh, ketahuan nih. Jared nyuruh Mark pergi duluan. Dia yang mau ngelawan. Pas banget dong, nongolnya di bawah Trent, Audrey sama si Sarge yang masih bergelantung. Bayinya disembunyiin dulu. Mark mau bantuin si Sarge. Ketahuan lagi. Alien pencabut otaknya datang buat ngambilin otak-otak manusia yang masih pada kegantung. Trent lompat ke si Sarge. Dia bantu ngayun biar bisa naik ke pinggir. Sarge berhasil naik. Malah kakinya si Trent yang kena jerat. Trent lihat Audrey mau diserang. Dia ngelepas pegangannya biar ayahnya nyelamatin Audrey. Mark udah kepepet nih. Sementara itu Jared juga udah kalah ngelawan si pemimpin alien. Karena dengar suara tuh bayi, dia jadi inget janjinya sama Jared. Mark bangkit ngelawan tuh alien. Baru juga sedikit lega. Nongol tuh si pemimpin alien mau ngambil tuh bayi. Yailah, mana itu senjatanya udah mau hilang lagi. Sarge ngorbanin dirinya biar Audrey bisa ngambil bayi itu duluan. Di sisi lain, Jared yang udah sekarat sempet ngeledakin pesawatnya. Akhirnya pesawat alien itu jatuh di sebuah pedesaan di Laos. Ini ada Sua sama adeknya, Kanya. Mereka ini anggota kartel narkoboy. Mereka syok tuh ngelihat ada pesawat alien jatuh di depan mereka. Mark, Audrey sama Sarge juga udah sadar. Audrey kaget lihat tuh bayi, tiba-tiba udah segede gitu. Ya udahlah ya, sekarang yang penting mereka harus pergi dulu deh dari situ. Ternyata si pemimpin alien juga masih hidup. Dia langsung benerin pesawatnya. Setelah nyebrangin sungai, Sarge makin gak kuat dan gak lama dia meninggal. Tapi di saat itu juga mereka ketemu sama Sua sama Kanya. Sua sama Kanya mimpin mereka jalan ke tempat yang lebih aman. Itu si Trent dijadiin tentara alien juga. Dia dikit-dikit masih inget tuh sama kenangannya. Ini lagi istirahat sejenak. Mereka mau ganti bajunya si bayi. Kanya curiga sama Mark. Ketahuan lah tuh kalau Mark itu detektif. Mereka kan anggota kartel segitiga emas yang selama ini dicari-cari polisi ya. Mereka takut dong. Tadinya Mark gak mau mempermasalahkan. Tapi karena diserang duluan, ya udah jadi gelut mereka.
Lagi gelut-gelut, tiba-tiba ada polisi. Mereka jadi akur lagi tuh. Kata Sua, itu tuh polisi-polisi jahat. Mereka ngambil segalanya, termasuk wanita-wanita. Mereka lanjut jalan dan akhirnya mutusin buat bermalam di dekat sungai ini dulu. Malam itu, Mark ngasih tahu mereka kalau di sana cuma ada satu alien yang asli. Sisanya ya manusia yang otaknya diambil dan dijadiin tentara sama tuh alien. Tapi di sini Sua sama Kanya masih belum percaya sama omongan Mark. Besok paginya, si Mark bangun-bangun kaget, ditodong sama Juana, pemimpin polisi-polisi nakal. Tadinya udah mau dihabisin tuh sama Sua, tapi ditahan sama Audrey. Oh iya, ada yang keren lagi nih. Hari ini tuh bayi udah berubah jadi anak usia 3 tahun loh Pramal. Ini mereka sampai di Candi Siwa. Kalian pasti tahu dong ya Candi Siwa itu ada di mana? Ternyata di bawah tanahnya itu dijadiin tempat persembunyian kelompoknya Sua sama Kanya. Mark disambut nih sama Harper. Dia ini mantan ahli kimia obat-obatan. Dia meriksa si bocil itu. Dan dia kaget pas dikasih tahu kalau baru 2 hari usianya udah jadi 3 tahun. Langsung diambil tuh sampel darahnya buat dipelajarin DNA-nya. Kebetulan si Kanya bawa peluru meriam alien yang tadi dia temuin di dekat pesawatnya. Dikasih deh tuh ke si Harper. Harper yakin ini pasti bakal berguna. Setelah diteliti, Harper semakin yakin anak ini bisa jadi kunci buat ngalahin alien. Tapi karena pertumbuhannya cepet, tubuh dia tuh makin lemah. Dia butuh transfusi darah yang cocok. Mark nawarin diri. Dia kan pernah dipasangin senjata sama alien. Kali aja bisa. Dan untungnya cocok. Berhasil tuh transfusi darahnya. Ini Harper ngambil cairan biru yang ada di dalam pelurunya. Menurut dia, cairan ini yang dipakai sama mereka buat ngendaliin pikiran manusia. Setelah dicek, itu tuh bisa dibilang darah alien. Dan DNA-nya cocok sama DNA manusia. Jadi nggak menutup kemungkinan alien yang sebenarnya naruh manusia di bumi. Kayak nanam padi gitu lah. Nah, setiap beberapa milenium, mereka bakal kesini buat manen. Tapi mereka nggak sadar dengan adanya evolusi. Kayak DNA-nya si bocil itu. DNA manusianya si bocil itu bisa ngeblok DNA aliennya. Harper jadi kepikiran buat bikin serum yang bisa ngebebasin tentara alien dari kendali alien. Tapi mereka butuh meriamnya alien buat ngeledakin serum itu biar kesebar. Oke, mulai siap-siap nih mereka. Ngambil senjata dulu dari gudang senjatanya Sua. Sementara itu, Kanya disuruh masang ranjau di lembah, ditemenin sama Audrey. Tiba-tiba, ada robot alien yang datang. Sua panik tuh ngeliat di monitor. Kanya kabur. Dia sengaja mancing robot alien itu ke ladang ranjau sisa perang Vietnam dulu. Keinjek sama tuh robot alien, tapi masih nggak ngaruh. Pas lagi mundur mau kabur, nggak sengaja dia nginjek ranjaunya juga. Udah, nggak bisa apa-apa lagi. Dia langsung pamitan sama Sua sama yang lainnya. Kali ini robot aliennya hancur, tapi mereka juga terpaksa harus kehilangan Kanya. Sebelum hancur, tuh robot alien udah sempet ngirim lokasi ke si pemimpin alien. Mark minta serum itu. Dia yang mau masuk ke sana, ke meriam aliennya. Dia yakinin Sua. Dia pasti bisa. Dia juga bilang kalau anaknya dia salah satu dari tentara alien itu. Akhirnya diizinin. Di sini Sua sama yang lainnya juga udah mulai memasang peledak di beberapa sudut bunker ini. Sementara Mark keluar, alien-aliennya mulai masuk. Mereka mati-matian ngelindukin bunker ini. Bahaya nih si Sua sama tuh alien. Sumpah gak imbang banget ya. Wih, kalah tuh alien. Jago bener emang ya Bang Iko ini. Sua maksudnya. Karena di sini udah nggak aman, Sua mau ngeluarin semua orang termasuk si Juana. Di sisi lain, Mark berhasil nyelinap masuk ke pesawat aliennya. Mark ketawa nih, pas lagi diserang, cincin istrinya yang udah meninggal itu jatuh. Ngelihat cincin itu, si alien sempat berhenti nyerang.
Warna matanya berubah-berubah, biru merah. Tapi tiba-tiba nyerang lagi. Di situ Mark sadar, jangan-jangan itu si Tren. Pas tuh alien memukul dia, dijatuhin sama Mark ke bawah. Sementara itu, manusia yang tersisa masih berjuang lawan alien-aliennya. Harper ngeliat ada alien yang mau nyerang Audrey sama si bocil. Dia ngorbanin dirinya. Ini Mark nyuntikin serum ke peluru meriamnya. Warna cairannya langsung berubah jadi merah. Dilempar tuh meriamnya. Semua cahaya biru di pesawat itu berubah jadi merah. Si pemimpin alien ngamuk. Dirusak tuh mesinnya sama dia. Jadi meriamnya nggak bisa ngeledakin peluru serum tadi. Mark lempar keluar. Dia ngeliat ada alat yang buat masang senjata di tangannya waktu itu. Dia pakai dulu tuh sebelum nyelamatin Audrey sama si bocil. Mark, Sua, Juana, Audrey yang sambil gendong si bocil itu ngumpul nih. Tiba-tiba diserang sama robot alien lain yang matanya udah berubah jadi merah. Ternyata itu si Tren. Pikirannya udah pulih. Dia yang bakal ngelawan si pemimpin alien. Tren hampir kalah, tapi dibantu sama Mark biar ada waktu buat bangkit lagi. Sayangnya, di sini si Juana kalah. Dikeroyok dia sama 2 tentara alien. Sementara itu, si bocil ngeliyur sendirian. Dia mau benerin meriamnya ternyata. Hampir aja tuh bocil diinjak sama si pemimpin alien. Untung ada si Tren. Meriam itu dipakai sama Tren buat ngebunuh si pemimpin alien. Cahaya merahnya juga ngebebasin tentara alien dari kendali aliennya. Akhirnya Mark sama Tren bisa berkumpul lagi ya, walaupun si Tren jadi begitu bentukannya. Di sini Audrey ngasih nama ke si bocil itu, Rose, nama yang sama kayak mendiang istrinya Mark. Di akhir scene, alur maju ke 10 tahun kemudian. Rose sudah dewasa sekarang. Dia yang ngambil kendali pesawat alien itu sekarang. Dan dia dibantu sama Tren. Dan mereka lagi dalam misi buat nyerang pesawat alien lainnya di sekitar bulan. Ya, itu tadi alur cerita dari film Beyond Skyline. Wah, 2 aktor Indonesia keren banget ya di film ini. Menurut kalian gimana? Seru nggak filmnya? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.